Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Chandra dari kelas jaringan komputer 3A dengan NIM 2411141. Sini saya akan mempraktekkan tugas praktikum jaringan komputer modul 3, yaitu membangun jaringan switch dan komputer. Membangun jaringan switch dan router. Di sini untuk topologinya dan di sini untuk tabel pengamatan. Untuk perangkat yang dibutuhkan yaitu satu router dengan model 4221, tidak ada 4221 maka memakai 4331, dan switch dengan model 2960. Lalu dua PC, untuk PC A sebelah kiri dan PC B sebelah kanan. Lalu kabel konsol untuk mengkonfigurasi perangkat Cisco IOS via port konsol dan kabel Ethernet seperti diperlihatkan dalam topologi. Bagian 1, setup topologi dan inisiasi perangkat. Langkah 1, kabelkan jaringan mengikuti topologi. Dan topologi menggunakan kabel over straight talk 0 ke switch 1, yaitu flash Ethernet 06, Ethernet 0 switch 1 ke router menggunakan flash Ethernet 05, gigabit Ethernet 1. Router gigabit Ethernet 00 ke PC flash Ethernet 0. Selanjutnya mengubah namanya, ini yaitu PC A, yang ini switch R1, R1, PC B. Setelah itu sambungan perangkat-perangkat yang diperlihatkan dalam diagram topologi dan kabelkan. Sudah. Nyalakan semua perangkat dalam topologi. Yang belum nyala hanya yang di router. Nyalakan. Selesai. Langkah 2, inisiasi dan reload router dan switch di CLI. Nah, sudah. Router dan switch. Ya. Lalu latihan 2, mengkonfigurasi perangkat dan memastikan konektivitas. Langkah 1, berikan informasi IP statik ke interface PC. Yang nomor 1, konfigurasi IP address, subnet mask, dan default gateway pada PC A. Buka desktop, IP konfigurasi. Untuk IP PC A, 192.168.1.3 dan subnet masknya, lalu default gateway-nya 1.1. Lalu IPv6-nya dan default gateway untuk IPv6 yaitu lalu PC B desktop IP konfigurasi PC B IPv4-nya yaitu ini. Untuk IPv6 address dan default gateway-nya yaitu untuk IPv6 PC B. Dan
konfigurasi dan PCB PCA. Lalu nomor 3, pin PCB dari jendela command prompt PCA. Command prompt PCA buka command prompt pin 192.168.0.3. Catatan, jika pin tidak berhasil, mungkin Windows Firewall terlalu untuk mematikan. Sudah saya matikan, dan ini pinnya tidak berhasil karena routernya belum dikonfigurasi sehingga PCA mengirim pin ke PCB itu tidak diteruskan antar subnet. Jadi pinnya tidak berhasil. Langkah kedua, konfigurasi router. Buka konsol dari router dan aktifkan modus PBX. Menggunakan kabel konsol untuk menghubungkan pada router. Buka di terminal. Aja. Masuk, aktifkan ke mode PBX. Enable. Masuk ke mode konfigurasi di terminal. Nomor 2, berikan nama perangkat untuk router tersebut menggunakan username. Matikan DNS lookup untuk mencegah router menerjemahkan perintah yang dimasukkan tidak benar sebagai nama host. Lookup. Berikan flash sebagai password enkripsi privilege accept. Enable. Secret. Passwordnya yaitu class. Ya, dalam nomor 5, berikan Cisco sebagai password konsol dan enablekan login. Masuk ke line konsol. Lalu password Cisco. Aktifkan, selesai, exit. Nomor 6, berikan Cisco sebagai password VTW dan aktifkan login. Line VTW 4. Masukkan password Cisco. Aktifkan, selesai, exit. Nomor 7, lakukan enkripsi terhadap password plain text to service password encryption. Lihatlah suatu banner yang memperingatkan siapa saja yang mengakses perangkat secara tidak sah adalah perbuatan terlarang. Banner MOTD seperti 2, misalnya akses tidak sah. Enter. Terus nomor 9, konfigurasikan dan aktifkan kedua interface pada router. Pada router dapat 2 interface, yaitu interface yang pertama gigabit Ethernet G0000. Lalu konfigurasi IP address 4
IPv4 yaitu 192.168.1.1. Lalu IPv6 address yaitu ini, MAC address dari IPv6. IPv6 ini lokal. Selanjutnya diaktifkan no shutdown. Selanjutnya diberikan konfigurkan suatu deskripsi interface untuk setiap interface mengindikasikan perangkat mana yang terhubung ke dirinya. Jadi yang gigabit Ethernet 000 itu terhubung dengan PCP. Description terhubung ke PCP. Exit jika selesai. Lanjut ke interface yang kedua, yaitu yang gigabit 001. Masuk konfigurasi IPv4 yaitu 192.168.1.1. 255. Lanjut IPv6 address yaitu sama seperti gigabit 000. Dan terus dari IPv6. Selanjutnya simpan shutdown, terus kasih deskripsi terhubung dengan perangkat mana, terhubung ke switch 1, simpan exit. Lanjut aktifkan routing IPv6, masukkan perintah IPv6 unicast routing. IPv6 unicast routing. Simpan running configuration ini ke file setup configuration. Exit terlebih dahulu, baru copy running config start config. Set jam pada router. Sekarang jam 6.31.
16 saya pakai 35 aja. Sekarang tanggal 12 Oktober 2025. Lalu nomor 14, ping PCB dari jendela command prompt pada PC A. PC A command prompt berhasil. Sekali lagi agar terkirim kelimanya. Berhasil. Jika pin tidak berhasil, Windows Firewall mungkin perlu dimatikan. Pertanyaan, apakah pin berhasil? Jelaskan. Berhasil karena routernya sudah dikonfigurasi sehingga paket yang dikirim oleh PC A dapat sampai ke PC B dan PC A dapat menerima balasan dari PC B. Langkah 3, konfigurasikan switch. Menggunakan kabel konsol juga sambungan ke switch dengan konsol. Masuk ke PC A, buka terminal. Oke. Masuk ke mode privilege exit enable. Dan nomor 2, masuk ke mode konfigurasi, configure terminal. Berikan nama hostname. Ini S1 jadi S1. Matikan DNS lookup untuk mencegah switch dan ring percobaan mengerjakan perintah yang salah dimasukkan, misalnya dianggap sebagai host. No IP lookup, no IP domain lookup. Konfigurasikan dan aktifkan interface VLAN pada switch 1. Masuk ke interface VLAN 1, lalu konfigurasi IP address dari VLAN 1. Itu IP address 192. Lalu simpan. Jika sudah tersimpan, exit keluar. Konfigurasikan default gateway untuk switch 1. Default gateway switch 1. Default gateway-nya yaitu IP default gateway 92.168.1.1. Selesai exit. Simpan running configuration ke file start configuration. Untuk menyimpannya yaitu copy running config startup config. Oke. Langkah 4, pastikan konektivitas end-to-end dari PC A ping ke PC B. PC A buka command prompt. Dari PC A ping PC B. Berhasil.
Dari switch 1 pin PCB. Switch 1 192.6803. Berhasil los 1. Ulangi. Sukses, berhasil 100%. Ada di pin semua pin tersebut harusnya berhasil. Item 3, menampilkan informasi perangkat. Langkah 1, tampilkan tabel routing pada router. 1. Gunakan perintah show IP root pada router 1 untuk menjawab pertanyaan berikut. Buka pada router 1, ketikkan show IP root. Show IP root. Kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengindikasikan suatu jaringan terkoneksi secara langsung, yaitu kode C atau connect atau terkoneksi, terhubung, menunjukkan bahwa jaringan langsung terhubung ke interface router. Berapa banyak entry root yang dikodekan dengan kode C di dalam tabel routing? Ada 2, yaitu yang pertama IP 192.168.0.0 terhubung dengan gigabit Ethernet 000. Dan yang kedua IP 192.168.1.0 terhubung dengan gigabit Ethernet 001. Jenis interface apa yang diasosiasikan ke rute berkode C? Yaitu yang pertama jenis gigabit Ethernet 000 yang terhubung ke IP 192.168.1.0 dan gigabit Ethernet 001 yang terhubung ke IP 192.168.1.0. Gunakan perintah show IPv6 root pada router 1 untuk menampilkan informasi rute IPv6. Show IPv6 root. Tampilkan informasi interface pada router S1. Gunakan perintah show IP interface untuk menjawab pertanyaan berikut. Show interfaces ke Ethernet 001. Apa status operasional dari interface G001? Statusnya yaitu is up, client protocol is up connected. Yang berarti interface gigabit Ethernet 001 terhubung ke perangkat. Apa alamat MAC dari interface G001? Alamat MAC-nya yaitu address is
Bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini? Internet address ditampilkan dalam dengan perintah internet address is berupa IPv4. Untuk informasi IPv6, masukkan perintah the show IPv6 interface. Show IPv6 interface. Langkah 3, tampilkan daftar rangkuman interface pada router dan switch. Untuk yang pertama, masukkan perintah show IP interface brief pada router 1. Show IP interface brief Nomor 2, untuk melihat informasi interface IPv6, masukkan perintah show IPv6 interface brief. Interface brief. Nomor 3, masukkan perintah show IP interface brief. Show IP interface brief. Pada switch 1. Pada switch 1, show IP interface brief. Pertanyaan: jika interface G001 diperlihatkan administratively dengan perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikannya up? Yaitu menggunakan perintah shutdown untuk mengaktifkan interface administratively down. Apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface G001 pada router tersebut dengan IP address 192.168.1.2? Itu dapat menyebabkan konektivitasnya tidak stabil, tidak berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan IP konflik atau timbulnya konflik IP, di mana dua perangkat itu mempunyai alamat IP yang sama, sehingga data menjadi tidak terkirim dan menyebabkan paket loss atau bisa saja hilang paketnya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.